Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Pojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi sebagai host yang akan menemani Anda. How do you think you are running around leaving scars? Don't come back to me. Berdasarkan laporan dari Digital Civility Index Microsoft yang dirilis baru-baru ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara paling buruk di Asia Tenggara dalam urusan kesopanan online. Digital Civility Index dari Microsoft tersebut berisi penilaian interaksi online netizen dari 16.000 responden di 32 negara pada tahun 2020. Di Asia Tenggara sendiri, Singapura menjadi negara terbaik dalam urusan kesopanan online. Dalam laporan tersebut, faktor terbesar yang membuat posisi Indonesia sangat buruk dalam urusan kesopanan online adalah persebaran hoax, penipuan, serta ujaran kebencian. Selama ini tentu bukan rahasia lagi kalau orang Indonesia itu sebenarnya dikenal ramah dan santun ya. Namun kalau sudah masuk ranah online, jangan dipikir bisa sama. Orang Indonesia itu online dan offline-nya bisa beda 180 derajat. Hanya orang Indonesia ini yang kalau ketemu orang lain di jalan bisa bilang, "Monggo Pak, nderek langkung." Kalau ketemu orang di jalan. Tapi kalau ketemu orang lain di timeline bisa bilang, "Bajingan, keparat, haram jadah, kirim email musat." Nah, ini orang Indonesia ya bos. Offline sama online-nya beda jauh. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dicokok KPK pada Jumat 26 Februari 2021 lalu. Ia kemudian ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. Penangkapan Nurdin tentu saja membuat banyak orang syok. Maklum saja, guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin tersebut selama ini memang dikenal sebagai sosok berprestasi. Selain pernah 2 periode memimpin Kabupaten Bantaeng, ia juga pernah mendapat tanda kehormatan bintang jasa utama dari Presiden pada tahun 2016. Nurdin juga dikenal sebagai salah satu tokoh anti korupsi. Ia bahkan pernah menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award pada tahun 2017. Saat itu, juri memilih Nurdin karena dianggap berjasa membangun Bantaeng menjadi kabupaten yang maju dan bersih dari korupsi. Ya, terseretnya Pak Nurdin dalam pusaran kasus korupsi ini walaupun bikin shock ya, tapi ya bukanlah hal yang mengagetkan. Lah gimana, di negeri ini korupsi itu sudah menjadi semacam gaya hidup lah, bahkan cenderung kebudayaan gitu. Kalau kata Pak Mahfud MD ini, malaikat masuk ke dalam sistem Indonesia pun bisa jadi iblis. Bayangkan loh, malaikat saja bisa jadi iblis, apalagi cuma Pak Nurdin ya kan. Bukan hanya tokoh anti korupsi nih, bahkan kalau Anda ingat ya, proyek pembuatan tugu anti korupsi di Pekanbaru beberapa waktu yang lalu itu pun dikorupsi. Bayangkan, proyek tugu anti korupsi dikorupsi ya. Ini kalau ketahuan sama SpongeBob, dia pasti langsung bilang ini ironi di atas ironi. Sebuah video berisi rekaman salah satu rombongan pengendara moge ditendang oleh anggota Pas Pampres viral di media sosial. Insiden tersebut terjadi pada Minggu 21 Februari 2021 lalu. Saat itu rombongan pengendara moge menerobos area VVIP Istana Kepresidenan di Jalan Veteran Jakarta Pusat. Dalam video tersebut, si pengendara moge yang ditendang oleh Pas Pampres kemudian mengatakan akan memviralkan video penendangan tersebut. Dapat lo di kamera, tendang-tendang lo. Lo tendang-tendang lo. Dapat di kamera lo. Viral. Alih-alih mendapat pembelaan dari netizen, si pengendara moge justru diserang beramai-ramai. Netizen membela Pas Pampres yang dianggap tepat dalam melaksanakan tugasnya menjaga area Istana Kepresidenan. Asisten intelijen Pas Pampres Letkol Infanteri Wisnu Herlambang mengatakan bahwa tindakan penendangan terhadap pengendara moge yang menerobos area Istana Kepresidenan itu tergolong ringan. Sebab menurut prosedur pelanggaran tersebut sebenarnya sudah layak untuk mendapatkan tindakan tembak di tempat. Nah kan, terjadi lagi. Moge strike again ya kan. Memang kadang CC motor besar itu tak selalu berbanding lurus dengan volume otak pengendaranya. Sudahlah ngebutnya di sekitar area Istana Kepresidenan lagi. Kalau kemudian digajul sama Pas Pampres, ya alhamdulillah memang sudah sewajarnya. Sudah seharusnya, Bung.
Itu masih mending, yang jadi pas pampres adalah tentara. Coba kalau yang jadi pas pampres itu Yanto Basna, bukan hanya digajul itu, tapi nanti digaprak gares ketemu gares. Gini loh, kalau memang mau ngebut di sekitar istana kepresidenan dan tidak mau diganggu sama pas pampres, jangan pakai motor, apalagi motor besar, pakai kuda saja. Biar sekalian dikira Prabowo. Selebgram cantik asal Kazakhstan Dayana kembali menjadi perbincangan publik setelah seruan unfollow Dayana trending di Twitter. Followernya yang awalnya lebih dari 2 juta kini tinggal separuhnya. Lagu terbarunya pun ikut dihujat utamanya oleh netizen Indonesia. Hujatan-hujatan pedas yang dikirimkan oleh netizen Indonesia tampaknya begitu berpengaruh bagi Dayana. Selebgram yang namanya melambung setelah disebut menjalin hubungan spesial dengan YouTuber Vicky Naki tersebut bahkan sampai harus mengunci akun Instagramnya dan mengumumkan tidak akan menerima follower baru setidaknya sampai pertengahan bulan Maret 2021. Ya, buat Mbak Dayana yang sabar ge. Aduh, sebagai salah satu netizen Indonesia ini saya merasa nggak enak, ikut prihatin saya. Tapi ya gimana ya? Ya netizen Indonesia itu memang keras ya Mbak. Bumbu mercon aja minder ya. Netizen Indonesia itu kalau sudah ngerujak orang itu pedesnya itu nggak ketulungan, nggak kaleng-kaleng, karetnya 2 semua. Tadi kan juga sudah disebutkan loh kalau kesopanan online orang Indonesia itu yang terburuk di Asia Tenggara. Jadi ya dimaklumi saja. Di Indonesia ini ya kan teman yang sudah dekat, misalnya yang sudah makan bareng, sudah main bareng, sampai sudah tidur bareng pun bisa dianjing-anjingin. Apalagi cuma Mbak Dayana yang ya teman bukan, saudara bukan ya. Pokoknya mulut netizen Indonesia ini keras lah. Itu tameng Kapten Amerika itu yang keras itu kalau ketemu mulut netizen Indonesia langsung lembek Mbak, kayak permen Zupi. Orang Indonesia memang ya atos ya kan. Ya asu, ya atos ya. Mohon maaf ya saya sebagai netizen Indonesia. Semoga Mbak Dayana tetap berkarya. Jangan pedulikan mulut netizen Indonesia. Oke, terkait video pengendara moge yang ditendang oleh pas pampres yang viral di sosial media, kami sudah mengundang Mas Prayit untuk mengomentari perihal video tersebut. Jadi Mas Prayit ini adalah salah satu pengendara moge di dunia cupang ya. Mari kita tanya tentang insiden ini kepada Mas Prayit. Halo Mas Prayit. Ya. Oh ya, Mas Prayit. Ini kan soal insiden pengendara. Hah? Loh, nggak nyimak? Loh, jenengan nggak nyimak sosmed gitu? Twitter? Loh, nggak punya Twitter. Oh, udah bikin, tapi baru hari ini. Waduh, ya udah sekalian tak promoin aja gimana ya. Oke, ini buat para penonton silakan follow akun Twitternya Mas Prayit. Apa akunnya Mas? @Prayit Cupang. Jangan lupa @Prayit Cupang. Di follow ya. Tuh udah tak promosikan gitu. Ya. Oh ini berarti saya ngundang jenengan nggak ngomong apa-apa ini. Nggak punya bahan. Oh ya bajingan. Ra masuk. Kon minggat wae Prayit minggat. Narasumber ora kompeten ini. Ya oke, karena narasumber kita kali ini sangat tidak kompeten, cukup bajingan dan sedikit asu karena dia tidak membawa perbekalan informasi yang bisa kita kulik. Jadi kita akhiri acara malam hari ini. Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi tergantung kapan Anda menonton acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, salam Prayit. Ya, salam Prayit.